Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hambali. Di sini saya akan menemani Bapak Ibu belajar bahasa Arab. Sebelumnya sudah saya jelaskan bagian mufradat. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita masih di pelajaran 1 tentang ta'aruf. Sebelumnya sudah saya jelaskan bagian mufradat. Ya. Kali ini kita akan memasuki bagian ungkapan umum dan istima. Ya. Mari kita langsung ke materi. Ya, ini bagian mufradat sudah saya jelaskan, kemudian bagian ungkapan umum. Ya. Di sini ada pojok budaya, silahkan baca sendiri ya. Ini ungkapan-ungkapan umum. Ya, misalkan namaku ya. Seperti di mufradat, Bapak Ibu sudah menghafal dan memahami ism, yaitu nama ya. Kalau ditambahkan ya mati di belakang, itu menunjukkan posesif untuk orang pertama menjadi namaku ya, ismi, namaku ya. Sodiq, teman, sodikuka ya. Kak di belakang itu temanmu, kak di belakang itu artinya mu ya. Ini seperti morfem terikat ya. Bahasa Arab morfem terikat itu dhamir muttasil. Intinya sodiq, teman, dua kata menjadi satu. Ini kalau perempuan sodikotuka ya, sodikotuka, teman perempuanmu. Kalau misalkan mu-nya itu perempuan juga, sodikotuki ya, sodikotuki, teman perempuanmu. Nah ini askunu ya, askunu berasal dari sakana, seperti disinggung di pertemuan sebelumnya bahwa kata kerja itu umumnya 3 huruf ya. Di sini kata kerja nih saya tinggal. Nah di sini ada 4 huruf. Nah yang hamzah di depan ini adalah kata ganti saya ya. Tadinya anak bertemu dengan kata kerja sakana yaskunu ya, itu sakana fi'il madi, yaskunu fi'il mudhari. Selanjutnya kalau misalkan kalau ingin mengungkapkan saya sedang atau akan tinggal, berarti kita gunakan fi'il mudhari ya, terus kemasukan anak yang tadinya yaskunu menjadi askunu ya. Asal muasalnya yaskunu, fi'il mudhari'nya sakan adalah yaskunu. Kemudian yaskunu ini ditemani oleh anak, dia harus berubah yaskununya menjadi askunu. Jadilah saya tinggal. Ana askunu, atau askununya saja itu cukup, karena di sana sudah mafhum bahwa askun itu hamzah di depan itu adalah domir untuk anak. Nah ini taskunu ya. Tadi seperti pembahasan yang tadi mirip. Ini bedanya anta taskunu ya. Ana askunu, ana askunu fi Rawamangun, atau boleh diwakafkan ana askun fi Rawamangun. Anta taskun fi Pondok Labu ya. Kalau untuk kamu taskunu. Ini ukimu ya, ini juga sama seperti askunu, bedanya fi'il madhi ada yang berimbuhan, ada yang tidak ya. Sakana ini tadi tidak ada imbuhan, sakana 3 huruf. Nah ukimu ini berimbuhan dan mu'tal ya. Ini pembahasan sorof. Bapak Ibu di awal-awal ini cukup hafal dan pahami saja bahwa di sini kata-kata uki seperti askunu, taskunu, ukimu ini terdiri dari
dua kata, ya istilah gampangnya. Ya. Uqimu ini dari fiil madhinya aqama, ya. Aqama asal muasalnya qama saja, qama berdiri, kemudian diberi imbuhan alif di depan menjadi aqama, berimbuhan satu. Fil mudhari'nya yuqimu, ya, yang sakana yaskunu. Fiil mudhari'nya itu yaitu ya fathah. Sekarang aqama fiil mudhari'nya dhammah. Aqama yuqimu. Ketika yuqimu itu ditemani oleh ana, ya, ya-nya diganti menjadi hamzah menjadi uqimu. Jadilah saya tinggal atau saya bermukim. Ya alaikum, kepada kalian, ala itu bisa di atas atau kepada, kum kalian. Ya ahlan wa sahlan, selamat datang. Ya ini sudah ungkapan, ya asal muasalnya itu jita ahlan wa wati'ta sahlan, ya asal muasalnya dari kalimat panjang seperti itu, kemudian sudah menjadi idiom, ya kalau menyambut orang ahlan wa sahlan, ya selamat datang. Ahlan itu keluarga maksudnya, sahlan itu mudah. Tapi tidak bisa kita maknai kata per kata seperti itu. Ya udah, selamat datang, ya welcome bahasa Inggrisnya. Jawaban ahlan wa sahlan, ahlan bik. Nah, tasyarrafna itu di pertemuan yang lalu di bab mufradat, di bagian mufradat ada tasyarrafa, ya itu artinya terhormat. Nah ini karena sudah ungkapan tasyarrafna, senang bertemu dengan Anda, senang bertemu Anda. Misalkan kita bertemu dengan guru atau teman karib atau teman yang jauh jarang ketemu, masya Allah, tasyarrafna. Atau baru berkenalan dengan seseorang yang terbiasa di mata kita, tasyarrafna bikum, ya tambah bikum, kami senang berjumpa dengan Anda. Nafsul jami'ah, satu universitas, ya sudah dibahas di bagian mufradat. Ya, ana udarris fi Stebang atau fi Staindo, wa Ustadz Bahar yudarris fi Staindo, nahnu nudarris fi nafsil jami'ah. Ya, baik, ma'assalamah, sampai jumpa. Kata ma'assalamah ini digunakan ketika mau berpisah, ya kadang orang Arab nggak menggunakan waalaikumsalam tapi menggunakan ma'assalamah. Tapi di Indonesia assalamualaikum tutup waalaikumsalam, ya. Tapi di Timur Tengah di kegiatan-kegiatan informal kalau berpisah dengan orang ma'assalamah. Terus jawaban ma'assalamah juga, ya di Qatar pengalaman saya boleh juga liqa. Terus jawabannya ma'assalamah, ya itu juga boleh. Ini ada contoh, ya, dialog sederhana yang bisa kita praktekkan ungkapan-ungkapan di atas, ya. Ahlan wa sahlan, selamat datang atau halo. Ya, di telepon itu ahlan, ya dosen saya waktu di Qatar, ahlan hambali, halo, ya. Bisa terjemahkan halo atau selamat datang. Ahlan bik, halo juga, hai gitu, ya. Ya, ismi Salim, masmuk, ya masmuka, namaku, ya perhatikan ini merah lagi, hijau lagi, namaku Salim. Siapa, ini harusnya apa, tapi Indonesia lazimnya menerjemahkan masmuk itu dengan siapa, namamu. Kalau kita bertanya di Indonesia sudah lazim menanyakan nama itu dengan siapa, bukan apa, ya. Nah, kalau konsisten secara tata bahasa harusnya apa namamu, ya. Kalau siapa kan ke orang yang berakal. Tapi ini sudah lazim, sudah dibakukan di bahasa Indonesia. Ya, kita ikuti yang baku. Ismi Khalid, ya. Ismi Khalid. Ya, di sini namaku Khalid. Bahasa Arab dimulai dari penulisan Arab dimulai dari kanan, bahasa Indonesia dimulai dari kiri, ya. Ana
tuh, askunu fi Rawamangun. Saya tinggal di Rawamangun. Waduh, ini tinggal ini harusnya biru nih. Ya. Ini kata ana askunu fi Rawamangun, seandainya kita menghilangkan ana juga boleh, askunu fi Rawamangun. Ya. Dan di mana Anda tinggal, wa aina anta taskun, atau boleh langsung wa aina taskun. Ya, ini ini menunjukkan kamu, taskunu. Ya, jawab Khalid, askunu fi nafsil mintaqah. Oh, artinya si Khalid tinggal di Rawamangun juga. Tasyarrafna ya Salim, asyarafu li ya Khalid. Ya, ini jawabannya tasyarrafna. Tasyarrafna bisa ditambah tasyarrafna bikum, itu lebih bagus ya, lebih formal. Asyarafu li ya Khalid. Ma'assalamah, ini ma'assalamah juga saya gunakan seperti itu, atau bisa saja Salim selaku orang pertama yang mengajak bicara itu menyampaikan ila liqa, kemudian dijawab oleh Khalid ma'assalamah. Ya, baik. Itu ungkapan umum. Kemudian silahkan masuk ke latihan. Oh, ini tidak ada konfirmasinya. Kalau misalkan Bapak Ibu di rumah punya partner untuk berdialog, silahkan coba ya bikin kalimat seperti di atas tadi. Ya. Praktikkan percakapan seperti contoh di atas dengan temanmu, lalu tulis percakapan tersebut. Ya. Kemudian kita masuk ke istima. Baik. Bapak Ibu, di istima ini Bapak Ibu sebaiknya menggunakan video non subtitle ya. Ini. Jadi ketika scan jangan sampai yang bawah ini ikut terscan juga. Karena yang bawah ini, kalau misalkan Bapak Ibu men-scan mengenai kedua barcode ini, nanti yang kuat itu yang bawah ya, nanti keangkut ke video subtitle. Sebaiknya Bapak Ibu ke sini ya, kemudian dengarkan. Di sana tidak ada subtitlenya, dengarkan baik-baik dialog atau percakapan antara Ustadz Khalid Mahmud dengan siswi-siswinya yang kebetulan bertemu di pesawat atau di bandara. Ya, seperti ini. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, titik-titiknya ini Bapak Ibu dengarkan dari barcode yang video non subtitle ini sampai selesai. Ya, ini pengisian titik-titik ini bagi Bapak Ibu yang tidak punya buku cetak, boleh scan untuk masuk ke Google Form. Ya, ini saya sudah sediakan Google Formnya. Dengarkan lalu isi. Ya, dengarkan lalu isi dengan tulisan Arab tentunya. Setelah itu lengkapi titik-titik berikut ini. Ya. Ya, silahkan kita konfirmasi bersama-sama. Ya. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خالد محمود. أهلا وسهلا، وأنا اسمي سعاد منتصر. تشرفنا آنسة سعاد. الشرف لي. هذه صديقتك؟ نعم، هذه صديقتي فاطمة. أنا أستاذ في جامعة قطر، وأنت؟ أنا طالبة في نفس الجامعة. أنت من الأردن؟ نعم، أنا أردنية من مدينة عمان، وأنت يا دكتور؟ أنا سوري من مدينة دمشق، أقيم بالدوحة،
وأسكن في منطقة الدفنة قرب جامعة قطر. فرصة سعيدة دكتور خالد. فرصة سعيدة أنسة سعاد. Ini dianggap cukup. Lalu ya, setelah ibu selesai melakukan setelah bapak ibu selesai mengerjakan tugas mendengarkan, bapak ibu boleh lengkapi titik-titik di bawah ini ya. Ismi ini nama ibu bapak siapa? Misalkan saya Ismi Hambali, ana min Rawamangun. Hadza ini boleh partner ibu siapa, pak bapak ibu partnernya siapa. Min ya Jakarta, Rawamangun juga. Hadza ya, ini tulis di sebelum ukhti ini harus dijawab apa, hadza atau hazihi ya. Kalau misalkan jawabannya ukhti berarti hiya di sininya. Seandainya ini jawabannya huwa, maka seandainya di sininya laki-laki, maka di sini harus jawab huwa. Huwa siapa? Apakah siswa atau siswi? Ya, Bapak Ibu kerjakan sendiri di rumah. Baik, demikian pertemuan kedua ini masih di bagian perkenalan, namun di bagian ungkapan umum dan mendengarkan. Insyaallah kita akan sambung lagi di pertemuan berikutnya memasuki bagian qiraah dan qawaid. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.